Pelatih Persib Boyan Hodak mulai mengalihkan perhatian Persib Bandung ke panggung Asia setelah menyelesaikan agenda domestik di Superliga. Pelatih asal Kroasia ini kini memusatkan persiapan timnya untuk menghadapi babak 16 besar ACL. Persib akan melakoni laga tandang melawan Ratchaburi FC di Thailand pada Rabu 11 Februari mendatang sebagai ujian pertama Maung Bandung di fase gugur. Babak 16 besar akan menjadi ujian nyata bagi skuad asuhan Boyan Hodak. Laga kontra Ratchaburi bukan sekedar pertandingan biasa, ini adalah pertaruhan reputasi Persib di level internasional, sekaligus ujian konsistensi setelah tampil solid di kompetisi domestik. Tim Thailand dikenal memiliki karakter permainan agresif, cepat, dan dominasi dalam penguasaan bola. Faktor cuaca, atmosfer stadion, serta gaya bermain khas Asia Tenggara menjadi tantangan tambahan yang harus diantisipasi Persib Bandung. Persib dan Ratchaburi sebenarnya bukan lawan asing. Dua tim ini sempat bertemu dalam laga pramusim dengan hasil imbang 2-2. Namun Boyan menegaskan bahwa hasil tersebut tidak akan menjadikan tolak ukur utamanya. Atmosfer fase gugur ACL disebut jauh berbeda dibandingkan laga uji coba. Mereka tim yang kuat saat menyerang dan dominan dalam penguasaan bola, ciri khas tim Thailand. Kami akan memantau rekaman pertandingan mereka dan melihat siapa saja pemain mereka yang cedera. Boyan memastikan tim pelatih akan melakukan analisis mendalam terhadap kekuatan dan kelemahan lawan sebelum bertolak ke Thailand. Boyan memahami betul pentingnya hasil di leg pertama. Bermain di tandang menuntut Persib tampil disiplin, efektif, dan mampu memanfaatkan peluang sekecil apapun. Strategi akan disesuaikan dengan kondisi lapangan, intensitas lawan, serta komposisi pemain yang tersedia. Fokus utama Persib adalah menjaga keseimbangan permainan agar tetap kompetitif saat leg kedua nanti tuntasnya. Keputusan cukup mengejutkan datang dari Persib Bandung. Maung Bandung kembali mendaftarkan Imade Wirawan sebagai pemain pada putaran kedua musim ini. Padahal Imade sudah gantung sepatu sejak musim 2023 dan sempat beralih profesi menjadi asisten pelatih kiper. Namun kini namanya kembali masuk daftar skuad resmi di laman operator kompetisi. Imade mengaku kaget sekaligus bangga masih dipercaya memperkuat Persib Bandung. Ini pengalaman baru dan luar biasa buat saya, masih dipercaya dan didaftarkan kembali menjadi pemain. Ia pun berharap kehadirannya tidak sampai membuatnya harus turun ke lapangan. Menurutnya 3 kiper utama Persib sudah cukup. Mudah-mudahan Teja dan Fitra cukup mengarungi liga. Kita konsisten menang dan clean sheet. Sebelumnya pelatih Persib Boyan Hodak membenarkan perubahan status Imade Wirawan dari staf pelatih menjadi pemain. Hal ini bukan tanpa alasan. Persib saat ini hanya memiliki 3 penjaga gawang setelah mencoret Adam Saibek karena kuota pemain asing. Sementara regulasi kompetisi mengharuskan minimal 4 kiper terdaftar. Kami memiliki 3 penjaga gawang dan harus punya 4. Tidak mudah mencari kiper bagus di akhir pendaftaran. Jadi kami mendaftarkan Imade Wirawan tuntasnya. Persib Bandung bertolak ke Thailand pada Minggu 8 Februari malam dengan kekuatan 23 pemain. Pertandingan away melawan Ratchaburi FC di Thailand ini akan digelar pada Rabu 11 Februari. Sergio Castel akan pergi. Dia sudah didaftarkan dan dia akan bermain, ungkap Boyan Hodak. Kendati baru gabung latihan tim Persib Bandung, Boyan tidak meragukan kualitas pemain asal Spanyol tersebut hingga langsung dimasukkan tim untuk partai tandang di ACL.
Memang dia masih sedikit kaku setelah melakukan penerbangan, tapi dia tetap ingin berlatih dan itu adalah hal yang positif. Bisa dilihat, dia memiliki sentuhan yang bagus, dia tinggi, besar, dan kuat. Jadi tentu saja dia akan memberikan kualitas tambahan bagi tim. Selain Sergio Castel, ada kemungkinan dua pemain anyar lainnya, yakni Layvin Kurzawa dan Dion Mack, juga akan diturunkan saat melawan Ratchaburi. Sekarang Julio Cesar cedera, jadi Dion Mack mungkin punya peluang untuk bermain. Untuk Layvin Kurzawa, kami harus berhati-hati karena dia absen lama sehingga kami harus perlahan. Meski begitu, Boyan menilai Kurzawa sudah terlihat jauh lebih baik dalam latihan secara fisik. Kami akan lihat di laga berikutnya ketika dia sepenuhnya bugar, dia akan mendapatkan beberapa menit bermain. Terkait kekuatan Ratchaburi, mereka punya pemain asing yang bagus, tapi mereka juga memiliki kelemahan. Jadi kami akan berusaha untuk memanfaatkan itu tuntasnya. Malut United harus takluk 0-2 dari Persib Bandung pada lanjutan Superliga pekan ke-20 di Stadion GBLA. Kekalahan ini menjadi yang kedua secara beruntun yang didapat Malut United. Sebelumnya Ciro dan kawan-kawan menelan kekalahan dari Bayangkara FC dengan skor 1-2. Pertandingan kedua tim berjalan menarik sejak menit awal. Selepas pertandingan, manajer Malut United, Asgar Saleh, meluapkan kekecewaannya di akun Facebook pribadinya. Ia mengatakan untuk mengalahkan Malut United, para mafia bahkan menggunakan jasa wasit FIFA. Ia pun menyinggung penalti lucu saat Robin Darwish terjatuh di kotak penalti. Untuk mengalahkan Malut United, para mafia bahkan harus menggunakan jasa wasit FIFA yang kualitasnya kalah jauh dibanding wasit Tarkam di kampung saya. Penalti lucu, lebih lucu melihat tayangan ulang Indosiar yang meng-close up wajah Robby Darwish yang tertawa karena tidak menyangka akan diberikan penalti. Lihat kontrol Tiron Del Pino dibilang handsball dan si Jepang menolak melihat VAR, padahal ada potensi penalti untuk Laskar Kierha. Di momen pelanggaran, si Jepang berulang kali mendelay pertandingan. Hahaha, tulisnya di akun Facebooknya. Benar-benar dagelan di GBLA. Terima kasih semua yang sudah berjuang hari ini. Akan terus kita ingat bahwa hari ini kita dikalahkan wasit dan kawan-kawan. Bangga pada kalian semua menolak menyerah di GBLA tuntasnya.